Kakak, kamu bilang, kita sekarang seperti pasangan protagonis dalam pelarian di malam hujan. Kamu tidak takut kakakmu akan memburumu? Tidak, aku hanya peduli perasaanmu. Basah semua. Kakak, akui saja. Mengakui apa? Kamu juga menyukaiku seperti aku menyukaimu. Kamu di mana? Aku lembur. Jangan salah paham, dia sedang emosi, aku hanya menghiburnya. Memeluknya untuk menghibur. Meski tidak perlu memberitahumu, tapi sebenarnya, aku sepertinya menyukai seseorang yang tidak seharusnya kamu sukai. Jangan lanjutkan, nanti dia akan mengira itu aku. Kakak, Pernahkah dikatakan, jauhi barang-barangku? Cao-ca. Dia hanya dia bukan barangmu. Dia adalah dirinya sendiri. Perlu adik seperti aku untuk mengajarkanmu. Apa itu menghormati? Sebaiknya kamu tahu posisimu. Posisi? Kamu yang paling tidak pantas bicara soal posisi denganku. Selama ini, adakah satu saat pun kamu menempatkanku sebagai adik di matamu? Aku hanya orang asing yang mengganggu. Sasaran tinju dan tendanganmu. Gude, jangan tambah minyak ke api. Lepaskan, kita pergi. Dusuran adalah wanita Yu Songtan. Bukan bunga penghibur untuk mengusir kesepianmu, Guze. Songtan, kamu menyakitiku. Jauh darinya. Kalau begitu, apakah aku juga bisa meminta kamu menjauhi Jingxian? Halo, kakak ipar. Halo. Aku dan kakak Songtan tumbuh bersama sejak kecil. Sudah terbiasa seperti ini, kakak ipar tidak keberatan, kan? Keberatan. Kalian berdua sekarang ciuman saja. Aku tidak akan berkedip sedikit pun. Jingxian baru pulang dari luar negeri, makan bersama. Kakak Songtan, ngapain kamu menjelaskan padanya? Apa pentingnya pendapatnya? Bukankah kamu bilang padaku? Kamu sama sekali tidak menyukainya. Tentu tidak suka, makanya aku bawa kamu ketemu dia. Biar dia lihat, siapa yang benar-benar aku sayang. Aduh, jangan nakal, kakak. Kakak ipar lihat nih. Sudah puas lihat? Maaf, aku ke toilet dulu. Kakak ipar kayaknya tidak kuat minum ya. Kakak Songtan, kamu tidak mau mengurus dia? Kamu tidak takut dia meninggalkanmu? Ngurus dia buat apa? Aku punya kamu saja sudah cukup. Kamu pikir kamu siapa? Berani bandingkan dengan dia? Kamu bahkan tidak bisa menandingi sehelai rambutnya. Rupanya aku yang terlalu berharap. Tapi sebentar lagi, kalian akan bersatu sebagai kekasih. Apa maksudmu? Bercerai saja. Ini bukan reaksi yang seharusnya kamu tunjukkan. Kamu tidak akan jatuh cinta padaku, kan? Pergi.
kelihatannya tidak buruk. Halo, aku. Aku bisa menikahimu, tapi tidak akan pernah mencintaimu. Aneh sekali. Ini uang dan perjanjiannya. Ada apa? Tidak ada, cuma meregangkan badan. Lanjutkan. Selama perjanjian, setiap bulan aku akan memberimu 500.000. Kewajibanmu adalah memerankan pacarku dengan baik. Urusan pribadiku bukan urusanmu. Aku jamin kamu bebas melakukan apapun. Dan, jaga hatimu. Jangan sampai jatuh cinta padaku. Jika kamu mengembangkan perasaan yang tidak seharusnya, aku akan langsung menghentikan perjanjian, dan kamu tidak dapat apa-apa. Deal, sayang. Kerjasama yang menyenangkan. Ada apa? Tidak ada, cuma pecah sebuah mangkok. Mangkok? Mangkok yang mana? Yang di atas tadi, aku lihat bagus. Mau dipakai untuk nasi. Ini kan cuma mangkok. Kenapa kamu? Siapa yang berani menyentuh barangnya? Jijik. Kakak ipar, Kakakmu mabuk, kamu temani aku minum. tunggu aku. Jingxian. Kamu bicara dengan siapa? Aku tahu. Dulu kamu meninggalkanku karena ada orang lain. Tapi kenapa kamu kembali? Ayo, katakan padaku. Kamu mabuk apa sih? Lihat baik-baik. Aku dusyuran. Jingxian, kamu cemburu? Kamu tahu. Aku tidak suka dia, hatiku hanya untukmu. Benarkah? Kalau hanya mencintaiku, kapan kamu akan bercerai dengannya? Dia tidak akan setuju. Kalau benar-benar putus, dia akan mengambil separuh hartaku. Kamu juga tidak ingin itu, kan? Kakak ipar. Apa yang terjadi dengan kakakku? Karena aku bertengkar dengan kakak ipar. Kakak ipar, pulang dulu, biar aku yang urus di sini.
Kakak, sekarang kamu bilang dia tidur dengan wanita lain. Tidak seperti aku yang hanya memikirkan kakak, akan setia untuk kakak. Kamu suka aku memanggilmu Syuran atau? Yu Songtan? Langsung tanya pria lain. Kakak, begitu peduli suamimu. Kenapa tidak peduli padaku? Aku datang tengah malam. Harus merawat orang mabuk, kasihan sekali. Jangan nakal, di rumah begini tidak baik. Suamimu sudah tidur, aku menggendongnya ke kamar. Baguslah, aku akan membereskan bekas muntahnya. Sudah dibersihkan? Hal menjijikan seperti itu, mana tega. Membuat kakak yang membersihkan. Baik sekali. Pacarmu tidurnya jelek banget, tidak seperti aku, tidur. Sangat manis. Sebelum kamu pergi, minum dong Fang Shui ya. Bikin gregetan. Aku aja kamu lihat. Kamu. SST. Sama sekali tidak seperti bos yang galak. Ngomong-ngomong, kamu belum jawab aku, atau, kakak? Tidak apa-apa, aku bisa panggil apa saja. Pintunya belum ditutup. Iya, aku sengaja. Guze. Kamu harus pulang. Maaf kakak. Selamat malam kakak. Kakak ipar sepertinya tidak kuat minum ya. Kakak Songtan, kamu tidak mau mengurus dia? Tidak takut dia meninggalkanmu? Benar-benar versi sekarang dari Guze. Terlalu norak. Kakak. Kakakku memperlakukanmu seperti itu. Kamu tidak ingin membalas dendam padanya? Aku tahu kamu tidak punya perasaan padanya, tapi kamu juga tidak ingin melampiaskan amarah? Melampiaskan amarah, menuangkan kecap ke dalam anggur tahun 1982-nya? Atau menambahkan yolemei ke dalam bubuk proteinnya? Maksudku adalah, gunakan aku untuk melampiaskan amarah. Kakak, orang yang paling dia benci adalah aku. Kamu adalah adiknya, kita harus menjaga jarak. Aku dan dia bukan saudara kandung, dia hanya orang asing yang kejam dan tidak berperasaan yang dibawa oleh ibu tiriku. Orang yang merebut cinta dengan paksa. Maaf, aku tidak tahu tentang ini. Kakak, bisakah kamu menciumku? Baik. Kopi. Baik. Aku tidak setuju dengan perpisahan ini. Jika Jingxian mencarimu, katakan padanya. Kamu yang tidak setuju untuk putus. Bolehkah aku bertanya, apa yang sedang Yu lakukan? Setiap bulan, aku akan memberimu tambahan 200.000. Baik, aku akan menyiapkan kontrak. Jika aku pacaran, apakah perlu memberitahumu sebelumnya? Pacaran. Ya, di kontrak disebutkan boleh pacaran dengan bebas. Setiap bulan, tambah 200.000 lagi. Baik, Beberapa hari ini kamu pulang sendiri saja. Jingxian akan pindah ke sini. Rapikan barang-barangmu, jangan sampai dia melihat dan merasa terganggu. kapan? Sebelum jam 12. Dusyuran, rasanya seperti diusir oleh suami sendiri. Tidak enak, kan? Sangat enak, berkat kamu, dia memberiku 400.000 untuk berbelanja dan menghibur diri. Kamu tahu, aku dan kakak Songtan. Tidak hanya teman sejak kecil, sekarang aku juga pacarnya. Tahu. Lalu, Aku marah padanya hanya untuk membuatnya kesal. Pada dasarnya, akulah yang pertama, dan kamu. Kamu hanya orang ketiga yang mengambil kesempatan.
Secara resmi, di mata orang lain. Akulah pacar resminya. Dia menikahimu hanya untuk membuatku kesal. Terakhir kali dia bilang padamu pergi bisnis selama 2 minggu. Sebenarnya, dia liburan bersamaku di Hawaii. Oh. Dan sebelumnya, di lelang, dia membeli kalung berlian dengan harga selangit. Juga hadiah ulang tahun untukku. Aku tahu semuanya, tak perlu kau beritahu lagi. Apa maksudmu? Langsung saja, jangan buang waktuku. Aku menyarankanmu untuk tahu diri, jangan ganggu dia lagi. Cepat bercerai dengannya. Aku tidak mau. Apa katamu? Aku bilang aku tidak mau. Bahkan jika dia memaksaku. Sampai berlutut memohon, aku tetap tidak mau. Dushuran. Sakit? Maaf, aku memang punya sifat keras. Lebih baik menyusahkan orang lain daripada menyiksa diri sendiri. Ada apa? Kakak Songtan, tadi aku sedang menyapa kakak. Tiba-tiba dia memukulku. Aku juga tidak tahu salahku di mana. Benarkah? Dia menyuruh kita bercerai, aku tidak mau. Dia marah lalu mau memukulku. Kenapa? Hanya pacarmu yang boleh berbuat semaunya. Tapi aku tidak boleh membela diri. Ayo pulang dulu. Kakak Songte, dia memukulku. Kau diam saja? Pulang. Kenapa tadi tidak membelaku? Apa kau sudah tidak sayang lagi padaku? Apa hatimu sudah berubah? Kau kasihan padanya, ya? Jika kau mencintainya, aku akan pergi sekarang. Sumpah kita dulu. Anggap saja sebagai keinginanku sendiri. Bukan seperti yang kau pikirkan, kau tahu yang paling kucintai adalahmu. Tapi kau lihat sendiri sifatnya yang keras. Jika aku benar-benar melawan, kabarnya akan tersebar. Malunya untuk kita berdua. Aku tahu kau yang terbaik. Dulu aku terlalu manja, tapi kau tidak tahu. Selama tahun-tahun aku kuliah di luar negeri. Setiap malam aku bermimpi tentangmu. Kakak Songtan, kapan kau akan bercerai dengannya dan membawaku pulang? Bisa. Tapi bukan sekarang. Apa maksudmu? Aku harus memastikan beberapa hal dulu. Kailan kamu bangkrut kan? Ternyata di hatimu. Aku pulang karena punya maksud lain. Meski kita sudah lama berpisah, kamu tidak seharusnya mencurigaiku seperti ini. Kamu bahkan tidak mau memberiku kesempatan untuk menjaga harga diri terakhir, ya? Ya, keluargaku memang ada masalah, tapi aku tidak butuh belas kasihanmu. Apalagi pemberianmu. Aku bisa pergi sekarang juga. Paling-paling ditangkap debt collector dan dijual ke Asia Tenggara. Lebih baik daripada dipermalukan di sini. Aku tidak bermaksud begitu. Ketika kamu mengucapkan kalimat itu, apakah sesaat pun kamu ingat perasaan kita dulu? Aku beritahu kamu, Yu Songtan, hari ini bahkan jika kamu sangat miskin sampai hanya bisa tidur di kolong jembatan, makan roti kering, aku tetap mau bersamamu. Maaf, aku brengsek, aku terlalu curiga. Aku maafkan kamu. Apa? Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Ada yang melaporkan aku menghindari pajak. Harus membayar 3 miliar. 3 miliar? Kami berkanda, kan? Jangan takut. Aku bisa menyelesaikannya. Aku pasti bisa mengatasinya. Percayalah padaku. Mengetesai? Bagaimana? Kamu pikir ini masalah kecil? Jika tidak bisa melunasi, bisa dipenjara, bangkrut total. Nama hancur, kamu tahu. Tidak akan, paling banyak denda. Kamu tenang dulu. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Sekarang katakan padaku, berapa uang yang bisa kamu gunakan di rekeningmu? Ini 3 miliar, bukan 30.000. Bisa kamu tutupi lubang ini? Dengan apa kamu bayar? Jika kamu tidak bisa bayar, aku bagaimana? Aku benar-benar dijual ke Asia Tenggara bagaimana? Kamu tahu orang-orang itu. Bagaimana memperlakukan wanita yang tidak bisa bayar utang? Kamu mau aku menunggu mati bersamamu? Kita bisa cari solusi bersama, Jingxian. Kita bisa melalui ini bersama. Kamu pikirkan sendiri saja.
Saat kamu sudah mengerti, aku mungkin sudah dijual ke Miawadi. Katanya mau berbagi suka dan duka? Yu Songtan. Sudah 10 tahun. Kamu masih begitu naif. Masih begitu tidak punya apa-apa. Kenapa kamu pulang? Bertengkar dengan suami? Aku kasih tahu ya, wanita yang sudah menikah. Nggak ada alasan pulang ke rumah orang tua. Dia mukul kamu lagi? Dusyuran dipukul suami sedikit kenapa? Dipukul itu sayang, dimarahi itu cinta. Jangan lebay. Nggak dipukul. Jangan-jangan dia punya selingkuhan? Tapi laki-laki sih, hal kayak gitu biasa aja. Dia cuma melakukan kesalahan yang semua laki-laki di dunia ini lakukan. Kamu tutup mata sebelah aja, selesai urusan. Justru di saat kayak gini kamu harus sabar. Dengerin kau kakapar. Cepetan pulang masakin dia, bikin dia senang. Keluarga kita bulan ini masih ngandelin uangnya. Buat bayar uang sekolah Nanan. Kenapa? Nggak mau kasih? Mau kita kelaparan? Yu Songtan lagi dinas. Aku sendirian di rumah bosen, jadi pulang beberapa hari. Semoga beneran. Kalau aku tahu, kamu putusin sumber duit keluarga. Tunggu aja hukuman dariku. Aku tanya, 20 juta bulan ini, minggu ini bisa cair? Bisa. Aku tahu kamu anak baik. Ingat nggak waktu SMP orang tuamu meninggal? Siapa yang ngurusin kamu? Dulu kalau bukan aku dan kakakmu. Jadi, aku cuma mesin ATM kalian? Aku bahagia atau enggak? Punya harga diri atau enggak? Kalian nggak peduli sama sekali, ya? Dia mukul kamu sampai cacat. Atau sampai mati. Dia cuma agak pemarah. Kamu nggak begitu urusan. Mulai hari ini, uang untuk kalian akan aku kurangi. Selama ini yang aku kasih ke kalian, sudah jauh melebihi apa yang kalian berikan dulu. Apa katamu? Berani-beraninya. Aku sia-sia ngurusin kamu. Dipukul, nggak takut. Kalau Yu Songtan nagih, kamu pukul balik. Dia pernah mukul aku, tapi bukan berarti dia ngizinin orang lain ganggu barangnya. Kalau dia belain kamu nggak bakal kena tamparan itu. 20 juta sudah masuk. Ini bukan rumah kalian. Pergi dari sini. Kalau bukan buat ngejarin lobang tanpa dasar mereka. Dari dulu waktu Yu Songtan namparku pertama kali, aku udah pergi. Kakak, maaf ya. Kemarin aku memang salah. Kakak, sarapan yang aku bikin gimana? Keren kan? Nanti aku masakin kamu. Kakak, kok diam aja? Masih marah karena kemarin? Maaf kakak. Aku janji bakal nurutin kakak. Kakak, aku kangen banget. Nonton film sore ini yuk. Nggak jadi, siang ini aku mau tidur dulu. Kakak, akhirnya kamu balas pesanku. Aku ada sesuatu yang mau dibicarakan. Iya, kakak bilang aja. Aku masih suka Yu Songtan, kita ke depannya. Jangan kontakkan lagi. Selama beberapa tahun ini, selain uang hidup buat kakak ipar, Uang yang Yu Songtan kasih ke aku. sebagian besar dipakai buat buka perusahaan. Tiap bulan juga ada pemasukan yang stabil. Tapi, maafin aku Guze, aku sekarang belum bisa milih cinta. Kakak, beneran gak mau aku lagi? Aku bukan orang aneh. Kebetulan pintu rumah kamu terbuka. Aku masuk aja. Kamu mau pindah rumah ya? Aku lihat di luar barang-barang udah kosong semua. Udah siang. Kamu belum makan apa-apa kan? Aku beliin. Sup ayam kesukaan kamu. Makasih. Kamu belum bilang, kenapa gak mau aku lagi? Udah bilang, aku masih suka Yu Songtan. Kita ke depannya jangan kontakan lagi. Bohong. Beneran. Aku udah tahu semuanya. Tahu apa? Kamu sama kakakku ini pernikahan kontrak kan? Kamu. Gimana kamu bisa tahu? Awalnya cuma nebak-nebak. Sekarang, aku udah yakin.
Kakak, kamu gak beneran suka dia kan? Ngapain kamu mau tahu? Tahu pun ngapain? Aku cuma mau mastiin aja. Di hati kamu, apa? Masih ada sedikit tempat buat aku? Kalaupun ada, emang bisa ngapain? Guze. Aku udah lewat umur yang rela ninggalin rezeki demi cinta. Bahkan kalau gitu, kamu gak perlu putus sama aku. Kita bisa tetap jaga hubungan kayak sekarang. Pagi tadi, Yu Songtan sekarang nambahin satu klausul. Termasuk larangan buat aku pacaran. Dia kasih kamu berapa? Nggak ditambah. Oke deh. 200.000. Kakak, kamu tega ninggalin aku cuma demi 200.000? Kalau gitu aku mau ngomong sama dia. Suruh dia naikin harganya buat aku. Kakak, aku bayar 2 kali lipat, putusin dia. Kontraknya aku yang tanda tangani, minumanku lebih sopan darinya. Kalau mabuk cuma bisa merengek sambil peluk kakak, lebih bersih juga darinya. Lagi pula, aku lebih rajin, aku juga nggak bakal memperlakukan istri kayak pembantu. Aku tahu kamu nggak punya uang, kita berdua sama-sama orang sengsara. Itu dulu, sekarang nggak lagi. Pulang dulu, ada yang mau kubicarakan. Dia ini maksudnya apa sih? Kakak, aku nggak bakal biarkan kamu direndahkan lagi. Dusuran, kamu gila ya? Yu Songtan baik banget sama kamu. Kamu malah selingkuh di belakangnya. Saudari, jangan marah dong, aku cuma melakukan kesalahan yang dilakukan semua wanita di dunia ini. Dasar perempuan tak setia. Kalau masih menghina, nggak bakal dapat sepeser pun dariku. Gimana nih? Kesan pertama buat keluargamu cuma pria brengsek yang nggak punya moral dan merayu istri orang. Hah, emang bukan? Ngomong-ngomong, maksud ucapanmu tadi apa? Kakakku tamat riwayatnya. Bukti bisnis haramnya ketemu sama aku. Kakak, mulai sekarang aset keluarga Yu bakal ganti marga Gu. Apa yang kamu lakukan? Waktu itu, dia mabuk berat, ngomong gak karuan. Yang boleh dan gak boleh dikatakan, semua diumbar. Terus kamu? Iya, benar saja, setelah diperiksa, ketahuan banyak masalah. Kamu ke dia. Sadis banget sih. Sadis? Kakak, penderitaannya. Gak ada 1/10 dari penderitaanku dulu. Aku belum selesai bicara. Tapi, aku dukung. Kakak, Kemari, Ada apa? kita sudah bersama 3 tahun. Dulu setiap aku mabuk, sepulang jam berapapun kakak selalu jemput. bahkan siapin sup penghilang mabuk. Setiap bangun tidur, pasti ada syuran. Makasih ya. Hah, Kamu selalu nurut, pengertian, dan lembut. Tidak pernah membantahku, selalu memikirkan segalanya untukku. Mengurus semuanya untukku. itu karena kamu mentransfer 200.000 tepat waktu setiap bulan. Ke rekeningku, saling membutuhkan saja, tidak apa-apa. Sudah seharusnya. Hanya saat Jingxian kembali. Kamu pernah beberapa kali membantahku. Waktu itu aku juga bodoh. Sekarang aku mengerti. Syuran, sebenarnya aku selalu menolak bercerai. Karena di lubuk hatiku, orang yang paling kucintai adalah kamu. Aku ingin benar-benar bersamamu. Ah. Tidak demam juga, kok ngomong ngawur terus. Aku serius. Aku tahu kamu pakai uang yang kuberi untuk diam-diam buka perusahaan kecil. Sekarang aku ada masalah. Sudah tidak punya uang sepeser pun, tapi aku masih punya pengalaman dan koneksi, kita pasti bisa bangkit kembali. Kita. Aku tahu, kamu ingin uang yang kau beri selama 3 tahun ini.
dikembalikan. Tidak, kamu salah paham. Aku hanya ingin membuang kontrak palsu itu benar-benar bersamamu. Pandai sekali memilih waktu, baru saat jatuh tiba-tiba menemukan kebaikanku. Yu Songtan, cintamu. Datangnya sangat tepat waktu. Bukan begitu. Karena selama ini aku melihatmu. Kau lihat aku masih punya koneksi yang bisa membantumu bangkit. Hanya barang murahan yang kau ingat saat butuh memanfaatkanku. Aku hanya ingin ada yang menemani melewati ini, bukan memanfaatkan. Kakak, kau memang licik, dengan mulut manis. Membungkus diri jadi pecinta sejati, mimpi. Bersama Shuran, berjuang bersama. Kau mau apa? Hati-hati bicara, bukti di tanganku cukup untuk membuatmu membusuk di penjara. Kau yang mengatur ini. Pukullah. Jika kau tidak ingin keadaan jadi lebih buruk. Pukullah. Apa maumu? Sederhana, aku ingin kau dan Shuran mengakhiri kontrak. Sekarang, segera. Kalian berdua ternyata. Kau tidak berhak menuduhku. Pertama, kita hanya hubungan kerja. Kedua, bahkan jika bukan hubungan kerja, kau yang selingkuh duluan. Sudah kukatakan. Dushuran adalah wanita saya. Kau ingin aku putus? Mimpi. Kak, dengar-dengar. Akhir-akhir ini kamu sedang kesulitan uang. Sekarang bisa putus? Bisa. Tadi bilang cinta padaku, mau benar-benar bersamaku. Sekarang, Ternyata Guze begitu setia dan berbakti. Mau mengeluarkan uang untuk membawamu pergi. Kenapa aku tidak mempersilakan kalian berdua yang serasi ini? kalau begitu ayo, kita batalkan kontrak. Uang yang kau berikan padanya, nanti akan aku transfer ke rekeningmu. Tidak usah, di kartu tidak ada uang. Sekarang berbohong pun tidak berubah muka. Tidak takut dia membalas dendam nanti? Tidak takut, dia tidak akan punya kesempatan. Semua bukti tindakannya yang tidak terang sudah aku laporkan. Aku perkirakan sekarang dia sedang dalam perjalanan ke penjara. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk bangkit kembali. Ternyata kamu juga punya sisi galak seperti anjing serigala. Siapa suruh dia mengganggumu dan ingin memanfaatkanmu? Malam ini aku yang masak, merayakan kamu akhirnya jomblo. Kita akhirnya bisa. Siapa yang mau? Kita, denganmu. Sudah bebas dari kontrak. Aku sekarang orang bebas. Kalau begitu aku akan mengejarmu dari awal, aku akan menulis surat cinta untukmu. Memberi mawar, memberi lilin, memberi. Stop. Tadi kamu bilang apa? Lilin? Iya, huruf terakhir namamu adalah Ran, membakar. Di hatiku, kamu seperti lilin yang menyala. Membuat hidupku hangat dan terang. Waktu kuliah dulu, aku juga sering menerima hadiah anonim. Di dalamnya selalu ada lilin. Guze, apakah orang itu kamu? Jujur saja, kenapa dulu tidak mengaku di depan umum? Dan lagi, kenapa waktu kencan buta aku bertemu kakakmu? Karena sejak kecil, apapun yang aku suka, kakakku pasti akan merebut atau menghancurkannya. Waktu kuliah, kamu jadi pembawa acara malam penyambutan mahasiswa baru. Di atas panggung kamu seperti bersinar, kemudian aku tahu. Kamu adalah ketua klub media baru, aku mulai mengirimimu surat. Mengirim lilin. Tapi kamu tidak pernah membalas. Siapa? Siapa yang ngejar orang pakai kirim lilin? Tapi kemudian, surat cintaku ketahuan oleh kakakku. Dia melarangku berhubungan denganmu. Kalau tidak menuruti dia akan menyiksa ibuku. Untuk waktu yang lama, ini adalah senjata yang dia gunakan untuk mengancamku. Sampai 2 tahun lalu, ibuku meninggal. Sudahlah, membuatmu mengingat ini semua. Soal kencan buta. Dia juga sudah tidak tahan dengan tekanan dari keluarganya, awalnya dia cari di situs kencan. Seorang perempuan untuk sekadar menghibur, tapi tiba-tiba menemukanmu. Dia bilang langsung di depanku, dia saja. Orang yang Guze tidak bisa dapatkan. Aku yang akan mengejarnya. Bajingan ini. Tapi beberapa tahun ini aku juga tidak rugi, dapat banyak uang darinya. Beres-beres,
besok kakak ajak kamu jalan-jalan ke Eropa. Kakak, kamu lucu banget. Guze, ayo kita menikah. Bukan kontrak, tapi benar-benar menikah.